Kenapa sih aku perlu menyembuhkan luka yang aku punya dari peristiwa masa lalu yang menyakitkan dan menjadi trauma? Dan dalam hal ini kekerasan rumah tangga orang tua yang sering kali aku lihat, entah kekerasan yang dilakukan oleh ayah atau kekerasan yang dilakukan oleh ibu yang membuat aku terluka di masa lalu. Kenapa aku harus menyembuhkannya? Bukankah jika itu sudah berlalu sekian lama, dia akan menghilang gitu ya? Di trauma psikologis adalah tekanan psikologis dan emosional yang begitu besar dirasakan oleh seseorang yang disebabkan oleh peristiwa buruk yang pernah dialami. Dan dalam hal ini contohnya kekerasan dalam rumah tangga orang tua, atau dirinya sendiri menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap dirinya, atau dia sering kali melihat ibunya disakitin atau ayahnya disakitin, dan berbagai macam sebab lainnya. Jadi kenapa kita perlu menyembuhkan luka batin yang kita punya akibat kekerasan dalam rumah tangga orang tua yang pernah mereka lakukan? Kenapa? Jadi ternyata ketika kita belum sembuh dari luka itu, ini mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan dalam hal memilih pasangan. Secara sadar mungkin kita akan bilang, aku nggak akan milih calon istri, calon suami seperti ibu aku yang kasar, seperti ayah aku yang kasar. Secara sadar kita bilang seperti itu. Tapi karena bawah sadarnya belum disembuhkan, lukanya belum disembuhkan, bawah sadar akan menarik orang yang sama sebagaimana orang yang kita benci, orang yang kita tidak sukai. Misalnya tadi, karena dia tidak suka dengan sosok ayah atau belum memaafkan sosok ayah yang menyakiti dirinya, menyakiti ibunya, maka secara bawah sadar seseorang bisa berpotensi memilih pasangan hidup yang karakternya sama toksiknya sebagaimana ayahnya, ataupun sebaliknya. Dan ini bahayanya, makanya kita perlu menyembuhkan ini. Dan ini terjadi pada pasangan artis yang terkenal, yaitu Johnny Depp dan juga Amber Heard. Perceraian yang terjadi pada tahun 2016 yang pada saat itu mengarahkan Johnny Depp sebagai suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata baru terungkap terjadi fakta sebaliknya. Tapi dalam kasus ini yang terjadi adalah istri melakukan kekerasan terhadap suaminya. Kekerasan yang diterima oleh Johnny Depp bukan cuma 1 atau 2 kali, tapi sampai beberapa kali. Salah satunya pernah dilempar menggunakan botol alkohol hingga menyebabkan tulang jarinya patah dan bagian jarinya itu harus dipotong. Johnny Depp juga pernah kepalanya dibenturkan menggunakan pintu kamar mandi, pernah dilempar remote, dan juga mendapatkan tonjokan atau pukulan dari Amber ketika dia sedang marah. Dan ketika ditanya kenapa Johnny Depp masih mau bertahan dengan hubungan yang kasar dan juga toksik seperti ini, ternyata di masa lalu ayahnya juga mengalami hal sama sebagaimana apa yang dialami saat ini. Ketika dia melihat ayahnya bertahan dalam hubungan yang toksik itu, dia merasa hubungan dia dengan Amber saat ini tuh harus berhasil. Dia juga bisa mempertahankan itu dan berhasil. Tidak sebagaimana kisah orang tuanya yang waktu itu karena mungkin ayahnya sudah tidak kuat lagi ataupun apa, ayahnya memilih untuk meninggalkan mereka, meninggalkan ibunya lebih tepatnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh psikolog yang mengawati kasus mereka, dia menyampaikan bahwa toxic relationship yang terjadi di antara Johnny dan juga Amber ini terjadi karena trauma masa kecil yang mereka bawa masing-masing dan belum disembuhkan. Jadi trauma masa kecil seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Johnny Depp, dia memiliki seorang ibu yang sering kali melakukan kekerasan secara verbal ataupun kekerasan fisik yang dilakukan terhadap ayahnya ataupun terhadap anak-anaknya, termasuk dirinya yang sering kali menjadi sasaran. Entah dilempar asbak, dipukul menggunakan heels ataupun gagang telepon, dan perkataan-perkataan lain yang membuat dia merasa harga dirinya turun, yang menurunkan nilai harga diri seseorang. Bahkan Johnny Depp bilang seperti ini, kekerasan fisik mungkin sakit namun dia bisa hilang, tapi kekerasan emosional dan psikologis lah yang menghancurkan kami. Jadi itu tadi adalah trauma masa kecil yang dimiliki oleh Johnny Depp. Lalu trauma masa kecil apa yang dimiliki oleh Amber Heard, mantan istri Johnny Depp yang sampai membuat dia melakukan kekerasan rumah tangga terhadap suaminya? Jadi ternyata Amber di masa lalu, Amber memiliki seorang ayah pemabuk yang ketika dia mabuk melampiaskan amarahnya dengan memukul ibunya. Dan dia melihat itu semua. Jadi Johnny melihat Amber ini sebagaimana refleksi sosok ibunya yang melakukan kekerasan terhadap dirinya. Dan Amber melihat Johnny ini sebagaimana ayahnya yang juga mukul dia. Dan ini pentingnya kita perlu menyembuhkan luka yang kita punya, luka masa lalu dari kekerasan rumah tangga orang tua yang sering kita lihat atau bahkan kamu alami. Karena itu alasannya teman-teman. Secara sadar mungkin kita akan bilang,
Oke, aku nggak akan mau punya istri seperti ibu yang kasar, aku nggak akan mau punya suami yang toksik seperti ayah. Secara sadar kita seperti itu, tapi jika itu lukanya belum sembuh, yang mengambil keputusan sebanyak 88% itu adalah bawah sadar kita. Bawah sadar kita karena masih benci, karena kita masih merasa sakit dan belum memaafkan, belum menyembuhkan, kita bisa berpotensi menarik orang dengan karakter yang kita benci. Sebagaimana yang Johnny Depp itu, dia menarik orang yang punya karakter sama seperti ibunya, dia memilih orang yang punya karakter sama seperti ibunya. Padahal jika secara sadar dia ditanya apakah dia mau punya istri yang karakternya sama seperti ibunya, pasti dia bilang enggak. Dan begitu juga dengan Amber, karena masih bermasalah dengan masa lalunya dan luka batinnya belum sembuh, dia merasa muncul kembali sosok ayahnya sebagaimana yang dia tidak suka. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kasus ini adalah jika kamu merasa kamu punya luka tersebut, dulu pernah atau seringkali melihat kekerasan dalam rumah tangga orang tua dan menimbulkan luka emosional yang masih kamu rasakan saat ini yang bisa kamu lakukan, tugas kamu adalah menyembuhkan luka itu. Menyembuhkan lukanya agar kamu lebih ringan lagi langkah ke depannya, agar kamu bisa hidup bahagia karena kamu berhak untuk bahagia. Caranya yang pertama, kamu akui dulu luka yang kamu rasakan, kamu terima dulu luka yang kamu punya. Putuskan untuk move on, putuskan untuk menyembuhkan lukamu, putuskan untuk melihat diri kamu bukan lagi sebagai korban. Karena kamu sudah berada di waktu yang berbeda. Saat ini kamu bisa melihat diri kamu dengan mengambil pelajaran masa lalu yang pernah kamu alami. Memang ya dulu aku pernah melihat, atau bukan cuma pernah, tapi seringkali melihat kekerasan dalam rumah tangga orang tuaku, atau bahkan aku juga pernah menjadi korbannya, dipukul, ditampar, dikata-katain, mendapatkan kekerasan verbal dari orang tua. Memang dulu aku pernah mengalaminya, tapi itu dulu. Sekarang aku berhak untuk menyembuhkannya, sekarang aku bisa menyembuhkannya, dan aku berhak untuk memutuskan melangkah ke depan dengan langkah yang lebih ringan. Karena aku ditentukan oleh diriku saat ini, bukan masa lalu aku. Jadi seperti itu teman-teman, jika kamu rasa kamu perlu lebih tahu bagaimana cara menyembuhkannya, kamu bisa DM ke Instagram, kami bisa menjadi teman cerita kamu. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajarannya untuk kita ke depannya agar lebih baik lagi. Dan jika kamu lihat video ini, berarti itu tandanya Allah mengizinkan kamu untuk bahagia bersama dengan orang yang baik, dengan memaafkan luka yang kamu rasakan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.